Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin coba bahas tentang memimpin dengan cinta, perspektif berbagai agama, sebuah perenungan di bulan Ramadan ini untuk bagaimana kita memilih pemimpin yang baik. Diskursus kepemimpinan telah menjadi topik pembicaraan dan pembahasan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dalam kitab Injil ditemukan pembahasan tentang kepemimpinan. Misalnya dalam Matius surat 15 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa jika seorang buta menuntun seorang buta, keduanya akan jatuh ke dalam jurang. Artinya, kepemimpinan dan teladan yang baik diperlukan dalam mengarahkan seseorang atau kelompok ke arah yang benar. Al-Quran juga berbicara tentang kepemimpinan. Allah subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bahkan ketika Allah menciptakan Adam, Allah memakai istilah khalifah yang sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. Dengan demikian, persoalan kepemimpinan telah ada sejak penciptaan manusia, masih dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Islam menyebut kepemimpinan dengan beberapa istilah, di antaranya imamah, riayah, imarah, dan wilayah, yang semuanya itu pada hakikatnya adalah amanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Ketika ditanya bagaimana menyia-nyiakannya, beliau menjawab, apabila wewenang pengelolaan kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak mampu. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam pandangan Islam, ada dua fungsi yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Pertama, pelayan, khadim. Pemimpin adalah pelayan bagi pengikutnya. Seorang pemimpin yang dimuliakan orang lain belum tentu perkara tersebut sebagai tanda kemuliaan. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang boleh berkhidmat dan menjadi pelayan bagi kaumnya. Seorang pemimpin sejati mampu meningkatkan kemampuan dirinya untuk memuliakan orang-orang yang dipimpinnya. Dia bekerja lebih keras, dia berpikir lebih kuat, lebih intens, dan lebih mendalam dibanding orang yang dipimpinnya. Pemimpin dalam Islam itu adalah pelayan umat. Jadi, melihat peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin, jika digambarkan dengan piramida, piramidanya adalah piramida terbalik, sehingga posisi pemimpin berada di bawah. Maka siapapun yang menjadi pemimpin, dia harus mengeluarkan pengorbanan, kerja keras, pemikiran, dan pengabdian yang paling besar dibanding dengan orang yang dipimpinnya. Demikianlah pemimpin sejati yang disuri tauladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan sebaliknya, pemimpin yang selalu ingin dilayani, dihormati, dipuja, serta ingin mendapatkan dan mengambil sesuatu dari orang-orang yang dipimpinnya. Dengan demikian, tugas utamanya adalah membantu kesulitan rakyat atau umat dalam melaksanakan tugas hidup dan kehidupannya. Selaku pelayan, pemimpin berusaha memenuhi kebutuhan umat dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat. Kata Nabi yang mulia, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu bangsa, maka dijadikanlah pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana, dan dijadikan ulama-ulama mereka memegang hukum dan peradilan. Juga Allah jadikan harta kekayaan, aset bangsa di tangan orang-orang yang dermawan. Namun jika Allah menghendaki kehancuran suatu bangsa, maka dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah, dijadikannya orang-orang culas menangani hukum dan peradilan, dan aset bangsa di tangan orang-orang yang kikir. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kedua, fungsi pemimpin adalah pemandu, muwajjih.
Pemimpin adalah pemandu yang memberikan arahan pada pengikutnya untuk menunjukkan jalan yang terbaik untuk selamat sampai ke tujuan. Banyak arahan, guide dari Al-Quran maupun Nabi yang mulia tentang peran pemimpin untuk menjadi muwajjih, penuntun ke arah yang benar dan menghantarkan rakyatnya menuju keselamatan. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat yang ke-7. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-49. Dari Ibnu Amirah Al-Kindi radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kami angkat di antara kamu memangku suatu jabatan, lalu disembunyikannya terhadap kami sebuah jarum atau lebih kecil dari itu, maka perbuatan itu adalah penggelapan atau korupsi. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkannya itu. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah berdoa di rumahku. Katanya, wahai Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulit pula lah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pula lah dia. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, khianat yang paling besar adalah jika seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW pada kesempatan yang berbeda juga bersabda, tidak seorang amir pemimpin yang menguasai atau memerintah kaum muslimin, tetapi dia tidak berjuang dengan sungguh-sungguh dan tidak memberikan pengarahan petunjuk dengan baik untuk kemakmuran mereka, umat, niscaya Allah tidak membolehkannya masuk surga bersama mereka, umat yang saleh. Siapa penguasa yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengayomi rakyat, lalu mati dalam keadaan sedang menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya dan tinggi derajatnya, yaitu orang yang berlaku adil dalam hukum, adil terhadap keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dikuasakan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Bahkan bagi pemimpin yang adil dijamin oleh Rasulullah SAW untuk memperoleh perlindungan di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya adalah fastabiqul khairat, kompetitif untuk menghantarkan kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik, sehingga pemimpin amanah dan berkomitmen dalam memegang kepercayaannya. Prinsip kompetisi dalam Islam tidak boleh menzalimi, dusta, memudaratkan, mencederai kepentingan umum, kelompok, dan diri sendiri. Pemimpin adalah pemandu yang memberikan arahan pada pengikutnya untuk menunjukkan jalan yang baik untuk selamat sampai ke tujuan. Menarik untuk dicermati bersama, siapa yang menjadi pemimpin tidaklah terlalu urgen untuk dibahas, sehingga nama itu tidak penting dan tidak menarik. Yang esensial dan urgen itu, dan ini harus menjadi bahan diskusi kita yang intens, apakah seorang calon pemimpin itu memiliki kriteria, sifat-sifat atau syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau harus ditarik konklusi dan menggunakan pisau analisis kenabian, maka dari keseluruhan sifat-sifat pemimpin itu sebenarnya melekat pada 4 sifat Nabi Muhammad SAW.
sifat-sifat Nabi Muhammad SAW bahwa yang perlu diteladani dalam konteks pemimpinan adalah fast, cepat, terengginas, plus I. Fast adalah akronim dari fatona, amanah, sidik, dan tabligh. Fatona, cerdas, cerdik, luas wawasan, terampil dan profesional. Amanah, jujur, dapat dipercaya, maknanya adalah objektif, ucapan dan perbuatannya sesuai dengan bisikan hatinya, adil dan aspiratif. Kemudian sidik, benar, yakni komitmen pada kebenaran, selalu berkata benar dan berjuang menegakkan kebenaran. Tabligh, tabligh itu komunikatif, transparan dan demokratis, siap bermusyawarah serta bermufakat untuk kebenaran, yang kemudian menjadi semacam powerful dengan istiqamah, konsisten. Dalam konteks teori manajemen modern, keempat kriteria yang melekat pada sifat Nabi ini dipandang kunci kesuksesan dalam sebuah kepemimpinan. Direlevansikan dengan kebijakan publik, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan mengacu pada Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29 adalah: pertama, keras dan tegas terhadap kekafiran, penyimpangan, menegakkan aturan dengan tanpa pandang bulu atau tebang pilih. Lau anna Fatimah binti Muhammadin syaraqat laqata'tuha. Kedua, kasih sayang terhadap sesama, populis, berpihak kepada kepentingan publik, selalu menjaga soliditas dan solidaritas. Keragaman masyarakat memperkaya inovasi, perbedaan menjadi rahmat bukan menjadi laknat. Ketiga, selalu rukuk dan sujud, rajin beribadah, rendah hati, giat bekerja, tulus dan senantiasa berbuat semata karena Allah dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keempat, selalu mencari karunia dan ridho Allah, kreatif menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, cerdas menangkap peluang, taat dan patuh terhadap aturan, seimbang antara doa dan ikhtiar, serta optimis atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, bekas sujud nampak di wajahnya. Kesalehan ritualnya memberi dampak pada kesalehan sosial. Integritasnya sebagai muslim tercermin pada perilaku kesehariannya yang selalu berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam Alkitab, bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat dasar bertanggung jawab, berorientasi pada sasaran, tegas, cakap, bertumbuh, memberi teladan, dapat membangkitkan semangat, jujur, setia, murah hati, rendah hati, efisien, memperhatikan, mampu berkomunikasi, dapat mempersatukan, serta dapat mengajak. Pada ajaran Buddha diuraikan juga ajaran bahwa ada istilah dasar Raja Dhamma yang terdiri dari dana, suka menolong, tidak kikir dan ramah tamah; sila, bermoralitas tinggi; paricaga, mengorbankan segala sesuatu demi rakyat; ajjafa, jujur dan bersih; maddafa, ramah tamah dan sopan santun; tapa, sederhana dalam penghidupan; akhoda, bebas dari kebencian dan permusuhan; afihimsa, tanpa kekerasan; hanti, sabar, rendah hati dan pemaaf; afiroda, tidak menentang dan tidak menghalang-halangi. Sedangkan pada ajaran agama Hindu dikenal juga istilah catur naya sandi, bahwa ada 4 tindakan seorang pemimpin. 4 tindakan dalam catur naya sandi pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat sama: dapat menandingi kekuatan musuh, beda, dapat melaksanakan tata tertib dan disiplin kerja, dana, dapat mengutamakan sandang dan papan untuk rakyat, dan danda, dapat menghukum dengan adil mereka yang bersalah. Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa kepemimpinan sangat penting dan perannya sangat menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi, satu negara. Siapa yang jadi pemimpin itu tidak penting, tetapi kriteria yang telah disebutkan tadi menjadi sesuatu yang lebih utama untuk diperbincangkan.
Saudara sekalian, demikianlah, memimpinlah dengan cinta, rakyat akan mencintaimu dan Allah akan memberikan keberkahan. Sebab hakikat kekuasaan adalah mensejahterakan rakyat, memberikan kemaslahatan kepada umat. Kalau orientasinya hanya ingin balik modal atau profit oriented, lebih baik jadi pengusaha, jangan jadi pemimpin. Kita tidak ingin Allah akan menimpakan musibah gara perilaku pemimpin yang tidak adil. Sedangkan musibah tidak hanya menimpa kepada mereka yang berbuat zalim, tetapi efeknya juga akan dirasakan kepada mereka yang tergolong orang-orang yang baik. Atau dengan bahasa Erdogan, Presiden Turki, kepemimpinan itu harus direbut oleh orang yang baik-baik. Atau juga seperti yang disampaikan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, apa guna segudang ilmu dibanding dengan segenggam kekuasaan? Tapi sekali lagi, dengan catatan memimpin berangkat dari cinta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.